Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurjihan Rifda dari Universitas Yaksi Madani dengan Fakultas Teknologi dan Bisnis dan Prodi Ilmu Komputer. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi JSON. Nah, dengan mata kuliah jaringan sematik. Langsung saja ke pembahasan materinya. Oke, langsung ke pembahasannya, yaitu apa itu JSON. Nah, di sini, JSON singkatan dari JavaScript Object Notation adalah format pertukaran data yang ringan dan mudah dibaca manusia. JSON ini menggunakan struktur data yang mirip dengan objek JavaScript dengan kunci dan nilai dan mudah digunakan dalam berbagai bahasa pemrograman. Nah, analoginya tuh seperti JSON itu seperti sebuah kotak. Sebuah kotak berisi jenis data. Kotak ini tuh sangat terorganisir sehingga mudah untuk menemukan dan mengambil data yang kita butuhkan. Setiap data itu memiliki tempatnya sendiri dan kita bisa dengan mudah mengaksesnya. Lalu lanjut, struktur data JSON. Yang pertama ada objek. Objek di sini memiliki arti yaitu koleksi pasangan kunci-kunci nilai yang dibungkus dalam kurung kurawa. Nah, sedangkan array adalah urutan nilai yang dibungkus dalam kurung siku. Sedangkan tipe data primitif yaitu seperti string, angka, boolean, dan null dapat digunakan sebagai nilai dalam objek atau array. Lanjut, yaitu cara membuat dan mengakses data JSON. Yang pertama yaitu membuat objek JSON-nya dulu. Nah, objeknya itu dapat dibuat menggunakan berbagai bahasa pemrograman dengan sintak khusus. Contohnya itu seperti menampilkan kode sederhana dalam berbagai bahasa pemrograman, misalnya JavaScript atau Python, untuk menunjukkan caranya membuat dan mengakses data JSON. Yang kedua yaitu mengakses datanya nih. Nah, data dalam objek JSON itu dapat diakses menggunakan kunci masing-masing nilai. Alat bantunya seperti validasi atau berbagai library parsing JSON di berbagai bahasa pemrograman. Yang ketiga yaitu memanipulasi data. Nah, data JSON itu kan dapat diubah, dapat dihapus, atau ditambahkan dengan menggunakan metode khususnya. Lanjut, penggunaan JSON dalam pengembangan aplikasi. Yang pertama ada API. JSON digunakan untuk pertukaran data antara server dan klien dalam API. Nah, API ini adalah format data yang paling umum digunakan dalam Application Programming Interface untuk pertukaran data antara aplikasi. Yang kedua ada penyimpanan data. Nah, penyimpanan data ini dapat digunakan untuk menyimpan data secara sederhana dan efisien dalam berbagai aplikasi. JSON juga dapat digunakan untuk menyimpan data secara persisten, misalnya dalam database NoSQL. Yang ketiga ada konfigurasi, yaitu JSON itu digunakan sebagai format konfigurasi untuk berbagai aplikasi dan sistem. Banyak aplikasi yang menggunakan file JSON untuk menyimpan konfigurasinya. Lanjut, membaca dan menulis file JSON. Yang pertama yaitu membaca file. File JSON itu dapat dibaca menggunakan fungsi khusus yang disediakan oleh berbagai bahasa pemrograman. Yang kedua yaitu menulis file. Data JSON itu dapat ditulis ke dalam file menggunakan metode khusus yang disediakan oleh bahasa pemrograman juga. Yang ketiga yaitu memproses data. Setelah dibaca, data JSON dapat diproses dan dimanipulasi sesuai kebutuhannya. Nah, lanjut, mengonversi data JSON ke format lain. Yang pertama, JSON, format pertukaran data yang ringan dan mudah dibaca manusia. Yang kedua, XML, format pertukaran data yang terstruktur dengan penekanan pada hierarki. Yang ketiga, CSV, format data tabular yang sederhana dan umum digunakan untuk berbagai data.
Selanjutnya, keamanan dan validasi data JSON. Yang pertama, validasi sintaks. Memastikan bahwa format JSON benar dan sesuai dengan aturannya. Yang kedua, sanitasi data. Mencegah serangan injeksi dengan membersihkan data yang diterima. Dan yang ketiga yaitu enkripsi, melindungi data sensitif dengan menggunakan algoritma enkripsi. Oke, yang terakhir ada kesimpulan. Nah, di sini JSON adalah format pertukaran data yang populer, serbaguna, yang penting untuk pengembangan aplikasi modern. Lalu kelebihan dari JSON itu ringan dan mudah dibaca. Nah, struktur data JSON itu sederhana, membuatnya mudah dibaca dan ditulis oleh manusia. Yang kedua itu bahasanya itu agnostik, dapat digunakan dengan berbagai bahasa pemrograman. Yang ketiga itu fleksibilitas. JSON ini sangat fleksibel dalam mempresentasikan berbagai jenis data. Oke, sekian pemaparan materi tentang JSON ini. Mungkin jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.